Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota 1, Eviana Muharram Rosdiana, 2, Muhammad Adam Arzik, 3, Nikita Yudisa Putri, 4, Nova Cantika Mawarina, dan 5, Yunita Dwi Jayanti. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Pendahuluan, latar belakang wawasan Nusantara. Setiap bangsa negara yang ingin berdiri kokoh, kuat, dan tidak mudah terombang-ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan bernegara, sudah tentu perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat. Tanpa itu, bangsa dan negara akan rapuh sehingga peran ideologi sangat penting untuk sebuah negara. Pembahasan, pengertian wawasan Nusantara. Setiap bangsa mempunyai wawasan nasional, national outlook, yang merupakan visi bangsa. Bangsa negara memerlukan konsep cara pandang atau wawasan nasional, bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilayah, serta jati diri bangsa itu. Bangsa yang dimaksudkan di sini adalah bangsa yang menegara, nation state. Wawasan berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas, memandang, meninjau, atau melihat. Sedangkan wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal. Dalam wawasan Nusantara, terdapat dua aspek. Yang pertama, aspek Trigatra. Sesuai dengan namanya, aspek Trigatra terdapat tiga. Satu, geografis. Pengetahuan tentang lokasi Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Pengetahuan ini juga meliputi wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan. Dua, demografis. Pengetahuan tentang jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk Indonesia yang di seluruh dunia. 3. Strategis. Pengetahuan tentang kekayaan sumber daya alam yang terbentang secara vertikal dan horizontal dari atmosfer sampai dasar laut, dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, aspek Pancagatra. Ada 5. 1. Ideologis. Pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh tentang Pancasila, meliputi butir-butir, nilai, makna, dan implementasinya. 2. Politik. Pengetahuan tentang relasi kekuasaan dan kebijakan publik yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki jabatan. 3. Ekonomi. Pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya untuk dijadikan komoditas yang dapat dinikmati seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. 4. Sosial budaya. Pengetahuan tentang keragaman budaya serta nilai-nilainya yang membentuk kesatuan bangsa Indonesia. 5. Pertahanan dan keamanan. Pengetahuan tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancaman baik dari dalam atau luar negeri, dari asing atau bangsa sendiri. Fungsi. Tujuan wawancara Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Kedudukan wawasan Nusantara sendiri berada dalam hierarki paradigma sosial, dimulai dari hierarki 1, landasan ideologi atau Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa, desa, negara. Hierarki kedua, landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945. Hierarki ketiga, landasan visional adalah wawasan Nusantara. Hierarki keempat, landasan konsepsional merupakan ketahanan nasional. Hierarki kelima, landasan operasional adalah GBHN garis-garis besar haluan negara. Fungsi utama dari wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman
sebagai panduan pedoman acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Fungsi wawasan Nusantara sendiri terbagi lagi ke dalam 4 kategori, yaitu pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional, mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang terakhir, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Arti tersebut secara luas yaitu sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh serta menyeluruh semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut juga mencakup produk yang dihasilkan oleh lembaga negara yang wajib untuk selalu berada dalam lingkup dan juga demi kepentingan bangsa Indonesia, serta yang terpenting tanpa mengesampingkan kepentingan daerah, golongan, dan individu. Hakikat wawasan Nusantara ini ialah keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa serta wilayah. Di dalam garis besar haluan negara atau GBHN, disebutkan juga apabila hakikat dari wawasan Nusantara diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara ialah sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Landasan wawasan Nusantara. Yang pertama ada landasan ideal. Landasan ideal wawasan Nusantara adalah Pancasila. Pancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang terumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional wawasan Nusantara adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga ada landasan visional, yang berisi 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang keempat ada landasan konsepsional. Landasan konsepsional wawasan Nusantara adalah ketahanan nasional. Yang kelima ada landasan operasional. Landasan operasional wawasan Nusantara adalah GBHN. GBHN sebagai landasan wawasan operasional dikukuhkan MPR dalam ketetapan nomor 4 garis miring MPR garis miring 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Asas-asas wawasan Nusantara. 1. Kepentingan yang sama. Ketika masih dijajah oleh pihak kolonial Belanda, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi para penjajah demi memperoleh kemerdekaan dan kebebasan. Kedua, ada keadilan. Asas keadilan merujuk pada kesesuaian pembagian hasil atau kekayaan Indonesia dengan adil, baik itu untuk perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. 3. Ada kejujuran. Asas kejujuran merujuk pada keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realitas dan ketentuan yang berlaku. 4. Ada solidaritas. Asas solidaritas merujuk pada kegiatan berupa kerjasama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa harus meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Yang kelima, ada asas kerjasama. Asas kerjasama berhubungan dengan adanya koordinasi dan saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan kerja kelompok, baik itu kelompok kecil maupun besar, sehingga tercipta sinergi yang lebih baik. Yang keenam, ada asas kesetiaan. Unsur wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah atau kontur.
Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Yang kedua, isi wawasan Nusantara atau konten merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Isinya menyangkut dua hal, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Yang ketiga, tata letak wawasan Nusantara atau kondak, hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, tata laku lahiriah yang tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam perwujudan pemerintah yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelola sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik, serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan serta golongan. D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.